Pembelajaran daring di SD. Kelompok 1 dengan anggota Dini Kania NPM terakhir 060, Evilia Nuraini NPM terakhir 100, Ganes Ega Pratiwi NPM terakhir 146, Naufal Ali Ahmad NPM terakhir 082, Syakira Putri Aufara Fiki NPM terakhir 103, dan Siti Rohmasari NPM terakhir 101. Tahukah kamu mengapa kita belajar secara daring? Kita melakukan pembelajaran secara daring karena tuntutan zaman yang semakin canggih, di mana pada zaman sekarang ini banyak teknologi canggih yang sudah berkembang. Dalam dunia pendidikan juga sudah banyak menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Namun, melakukan pembelajaran daring ini terjadi secara tiba-tiba karena munculnya pandemi COVID-19 yang awalnya dari Wuhan, Cina. Kini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang memaksakan pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring. Lalu, apa itu pembelajaran secara daring? Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, yaitu sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Pembelajaran daring adalah sebuah pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet yang bertujuan untuk melakukan proses interaksi dalam pembelajaran. Adapun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring, yang pertama, WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sangat populer saat ini. Aplikasi ini dapat melakukan percakapan secara online yang dapat digunakan untuk memasukkan pesan teks, pesan suara, dan video. Yang kedua, Google Classroom. Google Classroom adalah suatu tempat pembelajaran daring yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagikan materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. Yang ketiga, Zoom. Zoom adalah sebuah aplikasi pertemuan dengan video dan berbagi layar hingga 100 orang atau lebih. Zoom ini dapat mengadakan pertemuan dialog dan diskusi langsung tanpa bertemu, dan dapat berbagi materi yang akan dijelaskan dengan sharing screen. Selain itu, guru juga dapat membuka ruang chat atau diskusi dengan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang keempat ada Google Meet. Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Adapun manfaat menggunakan Google Meet diantaranya kemudahan akses. Pendidik tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya, sehingga membuat proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pembelajaran lebih mudah dan penyampaian informasi lebih efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Jadi, kelebihan media pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa itu sendiri serta memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran yang sangat baik. Lalu yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal saja melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Siswa tidak akan bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Selanjutnya yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Selanjutnya yaitu kekurangan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kekurangan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Dan yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar.